lain akan ambil. Oh gitu. Iyalah. Iya kan? Walaupun Kan koalisi Indonesia Maju kayaknya udah cukup solid ini. Ya, Akan mau meninggalkan maju untuk kalau Anies. menang. Kalau nggak menang ya kabur satu-satu. Oke, maju. Kalau PKS meninggalkan, saya ke Mas Khalid dulu nih. Emang ada rencana meninggalkan Anies PKS? Jadi jangan jumping pertanyaan ke sana dulu ya. Enggak, saya melanjutkan dari pernyataannya Bung Reni. Jadi begini, pertama Partai Keadilan Sejahtera ini mendapatkan mandat yang luar biasa dari rakyat Jakarta. Jadi kita mendapatkan lebih dari 1 juta pemilih dan 18 kursi dan menjadi partai pemenang di sini. Ya. Dan tentulah ini akan menjadi sebuah ikhtiar kami untuk berkontestasi mengajukan kader kami di Pilkada Jakarta. Itu adalah sebuah keniscayaan. Oke. Ya, sehingga kadernya siapa yang akan dimajukan di kita punya banyak Jakarta? stok kader yang berkualitas. Di situ mungkin di sini kita sampaikan ada Dr. Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, yang sekarang ini menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro. Kemudian ada Dr. Mardhani Alisera. Banyaklah kalau majunya bicara sebagai tokoh-tokoh. cagup atau sebagai cawagupnya? Bisa peluang dua itu bisa kita sodorkan. Karena kita sebagai partai pemenang di Jakarta, kita sedang membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Ya, bagaimana kita PKS meneruskan nih amanah besar dari warga Jakarta. PKS sebagai partai pemenang, kita tentu ingin memberikan, mewakafkan kader terbaik kita ikut kontestasi dalam Pilkada Jakarta. Bagaimana meneruskan amanah, ya kan? Di Jakarta khususnya. Tapi kalau kita lihat di level nasional kan udah enak tuh. Amanah rakyat juga ada di situ tuh, PKS, ada PKB, ada PAN di situ. Kenapa nggak ikut juga di pilkada? Jadi begini, kalau kita melihat memang politik nasional itu memang tidak selalu serta-merta kongruen dengan politik di lokal. Ada local wisdom masing-masing di daerah. Ya. Kalau kita selalu menarik politik nasional ke, kalau nggak salah 500 pilkada, betul ya? Lebih. Itu akan sulit. Ya, karena setiap denyut nadi dari lokal-lokal itu berbeda-beda. Dan kita melihat bahwa Partai Keadilan Sejahtera sudah mendapatkan amanah yang luar biasa, kepercayaan dari rakyat Jakarta. Kami ingin memberikan kader terbaik kami untuk bisa berkontestasi di Jakarta. Kalau pernyataan begitu, apakah denyut nadinya ini berbeda dengan PKB sehingga pikir-pikir lama untuk mengusung Anies? Kalau dengan PKB kita nih chemistry-nya dapet lah. Dapat PKB-nya. Chemistry dapet, dengan Nasdem dapet. Jangankan dengan itu, dengan Mas Ciko PDIP juga kita tidak menolak. Wah, ini menarik nih. Dengan Mas Ciko juga bahkan denyut Jadi nadinya kita dapat. buat lebih fleksibel saja. Jadi Lebih jangan fleksibel. menutup komunikasi. Partai Keadilan Sejahtera sangat inklusif. Kita bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Walaupun ideologinya beda nih ya, kalau kita lihat ya. Platform partainya juga beda nih, PKS dan PDIP. Tapi kita memiliki semangat yang sama untuk memajukan warga Jakarta. Bang Ciko benar nih, sampai-sampai PKS sama PDIP itu bisa gabung tuh saya agak emes tuh dengan perbedaan ini. Tapi kan kita harus meyakini dan percaya bahwa rumah besar dari ideologi itu kan tetap Pancasila. Dan kita semua partai politik yang bercimpung di dunia politik di Indonesia maupun tokoh-tokoh politik baik itu yang berada di partai maupun di luar partai tentunya menjunjung tinggi nilai Pancasila dan menghargai kebinekaan yang ada. Itu yang paling penting dan kami meyakini Partai Keadilan Sejahtera juga pun begitu. Nah, tapi ini lucu nih. Ini sebenarnya agak mirip-mirip nih apa yang disampaikan saudara kita di situ. Jadi memang PDI Perjuangan karena kita eksistensinya sudah terbukti di Jakarta selama beberapa pemilu kita mendapat peringkat 1, tapi kemarin kita mendapat peringkat 2, artinya juga kita merasa pantas untuk juga mencalonkan calon gubernur ataupun calon wakil gubernur. Ya, tergantung nanti negosiasinya bagaimana dengan partai-partai politik lain. Dan sampai hari ini kami membuka jalur komunikasi dengan partai politik manapun, termasuk Partai Keadilan Sejahtera, PKB, Nasdem, Golkar sekalipun dan lain-lain. Nah, dan bagi kami yang utama adalah itu, kita menggodok dulu calon-calon yang akan kita majukan dari internal kami. Nah, calon-calon yang muncul kan dari internal ada Bu Risma, tentu ada nama Pak Ahok masih, nama Pak Jarot, ada nama Andika Perkasa, ada nama terakhir-akhir mencuat juga nama Mas Pram nih, Pramono Anung gitu ya. Tapi kalau kita cermati, kenapa nama-nama itu yang dimunculkan? Karena memang di PDI Perjuangan ketika kita menyikapi pilkada dimanapun itu, yang kita perhatikan utamanya bukan sosoknya dulu, artinya permasalahan Jakartanya dulu, permasalahan daerahnya dulu. Nah, artinya kita harus mengusung calon-calon yang memang mumpuni, mempunyai rekam jejak, pernah duduk pada jabatan-jabatan yang strategis. Nah, ini
kenapa juga akhirnya nama Anies Baswedan pun juga mencuat. Karena dia, kita harus akui, pernah menjabat sebagai gubernur. Dan tingkat kepuasan publiknya lumayan, ya kan, elektabilitasnya hari ini juga lumayan. Nah, kalau kita bicara soal, ini pertanyaan-pertanyaan kamu sebelum nanya, aku udah tahu mau nanya apa. Soal kontestasi kita di masa yang lalu gitu ya misalnya, ya kan. Nah itu kan memang terjadi. Tapi kan semua ini politik ini kan cair. Pada akhirnya kita juga harus realistis dan objektif. Bahwa Jakarta ini memerlukan sosok-sosok yang tadi saya sebut kompeten, mumpuni, punya rekam jejak yang jelas. Dan Mas Anies tentunya masuk dalam salah satu Nah, nominasi. sebentar, saya menarik nih tanya ke Bung Rey lagi. Tadi disebutkan PKS punya kader, PDIP punya kader juga. Tapi Anda bilang yang jadi starnya, bintangnya kan Anies di Jakarta. Menurut Anda gimana dengan kader-kadernya ini? Saya menarik faktor lain untuk melihat Jakarta. Faktor apa? Faktor apakah Kaisang ikut serta atau tidak gitu. Kalau Kaisang ikut serta, saya besar dugaan saya cuma ada 2 pasangan. Oke. Tapi kalau Kaisang nggak ikut serta, kemungkinan ada 3 pasangan. Sebagai peramal Anda melihat Kaisang ikut serta Kaisang atau faktor tidak? tuh. Iya, sudah. Sebagai dukun politik Anda melihat Kaisang akan maju nggak nih? Pertama adalah, kenapa Kaisang kita buat sebagai faktor? Karena sentimennya udah beda. Sentimen pilkadanya itu adalah isu soal dinasti dan nggak dinasti. Oke. Ya kan sentimennya itu adalah Jokowi dan anti Jokowi, kira-kira begitulah. Ya akan keluarga berulang Jokowi nih, peta pilpres akan itu berulang kalau makanya, begitu. dengan sendirinya akan berulang. Nah, dan dari konteks itulah kemudian PDI bisa gabung dengan PKS, bisa gabung dengan Anies, karena mereka bukan dipersatukan oleh ideologi yang sama, tapi dipersatukan tanda kutip lawan yang sama. Lawannya sama nih. Nah, yang lawan ini dianggap lebih berat sekarang ketimbang perbedaan di antara mereka gitu. Nah, itu yang pertama. Beratnya kenapa? Karena kapasitasnya atau karena orang di belakangnya ini? Iya, karena kalau bagi PDI kan berlipat-lipat faktornya. Karena mereka dihianati, ya macam-macam lah dan seterusnya itu. Saya menggunakan bahasa PDI ya dalam konteks ini, ya kan. Kan mereka mengatakan mereka dihianati, ya kan, dan seterusnya itu. Ditambah tentu mungkin ada sentimen untuk membatasi keluarga Jokowi ini terlibat di dalam semua perangkat politik, dan kalau isu itu dimainkan akan menarik warga Jakarta untuk terlibat di dalam. Karena warga Jakarta umumnya kan bukanlah pemilih Pak Jokowi, mereka pemilih Pak Prabowo tapi belum tentu pemilihnya Pak Jokowi, kira-kira gitu. Bisa sehingga disebut kalau pemilih rasional lah ya warga Jakarta. Artinya ya. kalau kemudian Kaisang maju gitu ya, 3 kelompok ini nyatu nih, yang boleh jadi. Kalau Kaisangnya nggak ada, beda-beda. 3 kelompoknya ini siapa? Pertama, PDIP, kelompok Islamis yang mungkin dibawa oleh PKS kan. Kedua, kelompok pro demokrasi yang jelas anti nepotisme dan anti dinasti politik kan. Dan yang ketiga, katakanlah misalnya kelompok nasionalis yang dibawa PDI Perjuangan. Nah, kalau mereka menyatu dalam satu barisan, pertanyaannya sebetulnya nanti kalau RK bener dari Kim, mau ngambil siapa lagi gitu loh kira-kira. Sebagai wakilnya? Bukan, gitu, sebagai pangsa pasarnya dia di mana lagi, kelompok Islamisnya di bawah. Dalam konteks itulah saya bisa memahami kenapa PKS dirayu. Jadi untuk kalau benar ada rayuan, kan hari ini semua membantah ya kan. Benarkah demikian? Kalau benar nggak ada rayuan, nanti kita tanya iya, nanti, dan hari benar ini nggak? semua membantah gitu. Benar nggak ada rayuan? Yang terakhir, satu. karena saya katakan tadi 3 kan. Tapi kalau Pak Kaisang nggak ada, kemungkinan besar 3. Gitu ya, jadi PKS bersama dengan Anies, Kim sendiri gitu ya, dan mungkin PDI akan dorong sendiri juga calon dia bersama dengan partai siapa gitu. Tapi kan PKS sudah ketahuan nih, target dia jelas, wakil gubernur. Oleh karena itu dia nggak peduli kalau Anies tidak bersama Anies, kalau Anies nggak persilakan dia jadi wakil. Yang penting gitu siapapun yang naruhin wakil, PKS maju. Maju Waduh. gitu. Nah, nanti dijawab Bung Khalid. Tahan dulu sebentar. Kalau konteksnya begitu, PKS bisa gabung loh dengan PDI Perjuangan kalau diantara mereka menyetujui, you gubernurnya, saya wakilnya. Dan PKS dengan PDI Perjuangan tidak membutuhkan figur. Karena kekuatan basis masa mereka yang kuat, solid. Ya. Gitu. Oke, baik, nanti kita akan jawab benar nggak ada rayuan. Kemudian benar nggak akan bersatu kalau Kaisang maju di DKI Jakarta. Kita jawab usai jeda di 2 sisi saat lagi.